Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa henti memberikan semua nikmat, kesehatan, dan kesempatan hingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19 ini, yang insya Allah tetap lancar dan semakin semangat. Tidak lupa juga untuk senantiasa bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna, pilihan Allah yang dijadikan suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan kultum dengan judul Kapan Mendahulukan Yang Kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. HR Bukhari Muslim. Imam Nawawi mengatakan dalam riwayatnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan memulai yang kanan semampu beliau dalam setiap perkara. Ini isyarat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras mendahulukan yang kanan dalam setiap perkara yang baik. Sedangkan hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Syekh Abdurrahman alaihissalam Sa'di rahimahullah berkata, disunahkan mendahulukan yang kanan saat memakai dan yang kiri saat melepas. Nah, dari ketiga hadis di atas bisa kita jadikan dasar atau pedoman untuk diterapkan di dalam keseharian kita. Apapun keseharian kita, mulailah dengan yang kanan. Semisal saat kita bangun tidur, jangan sampai kita keluar dari kamar dalam keadaan acak-acakan atau amburadul. Ada baiknya kita sisir dulu rambut kita, kemudian baru keluar dari kamar. Atau yang lain, dalam aktivitas kita keseharian yang lain, misal mandi itu juga kita utamakan yang sebelah kanan dulu, yang kita guyur. Nah, setelah itu baru pindah yang bagian kiri. Untuk selanjutnya baru kita guyur seluruh badan kita. Nah, untuk selanjutnya kemudian bebas mau kanan atau kiri, yang penting mulai dari kanan itu tadi dahulu. Selain mandi,
wudhu, atau mungkin kegiatan yang lain seperti mengenakan baju. Terlebih dahulu kita kenakan yang sebelah kanan dulu, kemudian baru pindah yang sebelah kiri. Memakai celana pun demikian juga, memakai sepatu, dan mungkin bagi kaum ibu-ibu atau yang biasa bersolek misalnya, seperti mengenakan atau apa itu ya namanya, bercelak atau berhias diri, bercelak misalnya, itu dahulukan yang alis kanan terlebih dahulu. Nah, barangkali bagi kaum bapak-bapak ingin merapikan kumisnya, itu juga misalnya itu juga yang kanan terlebih dahulu misalnya. Jangan yang tiba-tiba kiri gitu, nanti bisa kepekes misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin memotong kuku. Memotong kuku itu juga dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Nah, yang sering kita alami sehari-hari seperti ini, atau juga yang misalnya kita makan atau minum juga memakai tangan yang kanan, itu tidak usah diajarkan seperti kita misalnya. Nah itu kalau tetapi ini kebalikannya, sedangkan kebalikan dari hal yang seperti di atas, misalnya masuk kamar mandi, keluar masjid, membuang ingus, atau melepas baju, melepas celana, melepas sepatu misalnya, nah itu kita disunahkan untuk mendahulukan yang kiri. Nah ini kadang tanpa kita sadari, terkadang bahkan sering kali kita lakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan akidah atau dengan syariat, atau seperti yang disunahkan Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini semisal kalau kaitannya dengan minum, makan minum kita, keseharian kita itu tanpa kita sadari, atau sering kali saya lihat atau kita perhatikan, barangkali kita dari bepergian terasa panas, haus, nah, tiba-tiba saja masuk rumah misalnya, tanpa ada namanya masuk rumah itu kan seharusnya langsung ke kamar mandi atau cuci tangan, kaki, baru kita lihat meja, yang di meja makan itu apa. Tapi yang namanya manusia, kadang bepergian itu juga ada setan yang mengikuti misalnya. Nah, tanpa sadar kita langsung tengok, oh itu di meja makan kok ada kelihatan makanan, wah enak, atau lihat minuman, nah, terasa haus, karena terasa haus tanpa sadar kita langsung, tangan kita langsung menuju ke arah gelas misalnya. Nah, apa yang terjadi di situ? Tangan kita langsung bergerak menuju itu tangan kiri. Nah, seharusnya tangan kita yang menarik tangan kanan atau sebelah kanan, baru itu yang tutupnya buka dengan tangan kiri. Otomatis nanti akan yang ini melakukan itu tangan yang kanan untuk meminumnya. Atau mungkin yang ada gorengan misalnya, itu langsung dicomot langsung gitu biasanya. Sering, tapi dari kita insya Allah tidak. Atau kadang sering juga kita lihat atau kita perhatikan atau bahkan kita lakukan, seandainya kita memberikan sesuatu pada putra putri kita atau anak cucu kita misalnya, memberikan sesuatu barang, ini dek atau ini kak misalnya seperti itu. Dan kita memberikan tangan kanan dengan tangan kanan, kemudian anak cucu kita, putra putri kita menerimanya dengan tangan kiri misalnya. Nah itu sebaiknya kita biasanya kita terucap atau dengan latahnya kita mengucapkan dengan kata tangan yang manis mana,
tangan yang bagus mana dek, tangan kan yang manis mana kak, misalnya seperti itu. Nah, mulai sekarang marilah kita ubah mindset kita. Kata-kata itu kita hilangkan, kita ganti dengan misalnya mana bagian tubuh yang disukai Nabi kita. Contohnya seperti itu misalnya. Otomatis, oh ini yang kanan misalnya. Masih anak-anak belum tahu yang mana toh ya, yang mana toh pun misalnya seperti itu. Oh langsung kita angkat, oh yang ini. Nah apabila kita yang melakukan sendiri seperti yang tadi misalnya kok tindakan kita salah atau gerakan kita yang salah, kalau kita ingat ya langsung saja taruh saja, oh ini tadi kok saya ambilnya pakai tangan kiri, langsung taruh dulu baru kita lakukan dengan sesuai sunnah itu. Ini semua dikarenakan mulianya bagian kanan dari yang kiri. Wallahu a'lam. Para ulama pun sepakat bahwa mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki saat berwudu adalah sunnah. Namun jika seseorang luput dari mendahulukan yang kanan, maka ia luput dari keutamaan, namun wudunya tetap sah. Jadi inti dari kultum kali ini adalah untuk perkara yang baik-baik hendaklah mendahulukan yang kanan. Inilah di antara adab yang diajarkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ada kesalahan, itu memang kedangkalan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.